Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kabar Islam rahimakumullah. Kembali lagi di channel kami yang hari ini akan membahas detik-detik sakratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat membaca sirah nabawiyah, ada satu kisah yang membuat hati kita sedih bercampur haru. Sebagaimana manusia, baginda Nabi Muhammad SAW juga merasakan dahsyatnya syakaratul maut. Hati kita seperti tersayat-sayat ketika membaca kisah detik-detik wafatnya baginda Rasulullah SAW. Dikutip jurnal Gaya dari berbagai sumber, saat itu tak cuma penduduk Madinah yang gempar, para malaikat dan alam semesta juga berduka menyaksikan wafatnya Nabi kita yang juga suri tauladan umat manusia. Rasulullah menghadap ilahi Rabbi pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, beliau memang sakit sampai tidak bisa mengimami salat jamaah di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah beliau untuk mengambil ruh Rasulullah yang mulia. Kedatangan tamu itu sebenarnya ditolak oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Tetapi setelah Rasulullah menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah mempersilahkan masuk. Malaikat maut datang menghampiri. Rasulullah menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia. Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Ya Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata jawaban tidak membuat Rasulullah lega. Mata beliau masih penuh kecemasan. "Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," ucap Rasulullah. "Jangan khawatir wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya malaikat maut menjalankan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakratul maut ini," ucap beliau. Perlahan Rasulullah mengadu. Putri tercinta Fatimah pun hanya bisa terpejam. Sementara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajahnya. "Jijikkah engkau melihatku hingga engkau palingkan wajahmu, Jibril?" ujar Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Rob, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku," ucap Nabi.
Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisolaati wa ma malaikat aimanakum, yang artinya peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu, ucap Nabi dengan suara yang amat lirih. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Para sahabat saling berpelukan. Sayyidina Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Dan berakhirlah hidup manusia paling mulia Rasulullah Muhammad SAW. Kalimat kecintaan beliau terhadap umatnya hingga beliau menginginkan semua siksa maut umatnya ditimpahkan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah ditenggorokan, beliau masih memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Sekian sahabatku kabar Islam dimanapun Anda berada. Semoga kisah ini akan menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang akan kelak berkumpul dengannya di surga. Amin, Allahumma amin.